Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, para hadirin dan hadirat yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan segenap rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, dengan segenap karunia dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hadir kembali dalam majlis yang mubarak ini, dalam majlis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita bagian dari rahmatnya yang luas, memberikan kepada kita keberkahan di dalam segenap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menambah ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, meningkatkan iman kita dan memberikan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari berbahagia ini, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari pembahasan kitab Silsilatu Akhta'in Nisa, silsilah kesalahan-kesalahan kaum wanita, yang sekarang kita sampai pada kitab yang terakhir, yakni Akhta'am atau Kaufihan Nisa, kesalahan-kesalahan umum yang kaum wanita tergelincir ke dalamnya. Poin nomor 23 tentang ikhtilaf, campur baur laki-laki dan perempuan. Sampai di sini Bu ya. Halaman 179 ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala, pembahasan tentang masalah ikhtilat. Ya, ikhtilat adalah satu perkara yang diharamkan di dalam Islam. Campur baurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang tidak halal bagi mereka, dalam Islam itu adalah perkara yang diharamkan. Berkata mu'alif di sini, definisi ikhtilat adalah berkumpulnya kaum laki-laki dan kaum perempuan yang bukan mahram di dalam satu tempat yang memungkinkan bagi mereka untuk sampai satu sama lain di antara mereka dengan pandangan, dengan isyarat, ucapan ataupun badan, tanpa pembatas apapun, tanpa pembatas ataupun penghalang yang bisa menghilangkan keraguan-raguan dan kerusakan. Jadi bercampur laki-laki dan perempuan dalam satu tempat gitu ya. Mereka bebas saling bisa memandang, melihat satu dengan yang lainnya, saling bisa berbicara antara satu dengan yang lainnya, misalkan semacam itu ya. Tanpa ada tabir, tanpa ada pembatas, yang itu bisa mendatangkan berbagai macam kerusakan, berbagai macam perkara-perkara yang bisa berefek negatif pada diri setiap laki-laki dan perempuan yang bercampur baur di dalam satu tempat tersebut. Berkata mu'alif, ikhtilat adalah satu pintu dari pintu-pintu perzinahan yang manusia masuk dari sela-selanya menuju perbuatan keji ini. Yang namanya ikhtilat, campur baur laki dan perempuan, mereka bisa saling melihat satu dengan yang lainnya, bisa saling tertarik satu dengan yang lainnya. Nama itu adalah pintu-pintu menuju perzinahan. Karena dalam Al-Quran perintahnya adalah, larangannya adalah la taqrabuz zina, kalian jangan mendekati perzinahan ya. Jangan mendekati segala perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada perzinahan.
Dan ikhtilat campur baur laki dan perempuan itu merupakan satu perkara sebab yang bisa menuju kepada perzinahan. Kembali kata mu'alif, sementara kesucian adalah hijab yang dicapai-capai oleh ikhtilat, yang ia adalah seperti kelenjar kanker yang menyebar pada kesatuan masyarakat lalu menghinakan dan melemahkannya. Di masyarakat kita jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, mereka tidak faham tentang masalah ikhtilat ini. Padahal sudah dicontohkan di masjid-masjid di mana saja mesti dipisah antara laki-laki dan perempuan. Itu mesti dipisah, dikasih takbir begitu di negeri kita ini. Tapi seakan-akan ikhtilat itu tidak boleh kalau di masjid, gitu ya. Kalau di luar masjid, seakan-akan begitu ya, boleh. Koyo di masjidnya dikai tabir ngono malah gitu ya. Tatkala kita bikin acara, misalkan acara punya hajat, lalu kita pisah ya, ini tempat laki-laki dan ini tempat kita, ini tempat perempuan, tidak dicampur, dipisah, mereka tidak bisa saling melihat, tidak kumpul begitu ya. Ya, komentarnya macam-macam ya. Ngono-ngono ae kakean macam, so aku ambek bojoku dipisah kan gitu ya. Seperti itu ya. Padahal jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, masalah larangan ikhtilat itu bukan hanya di masjid. Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan ikhtilat itu tidak membedakan apakah itu di masjid atau di luar masjid. Ya, haram, dan diperbolehkan campur baur laki dan perempuan. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Dan banyak di antara masyarakat kita tidak memahami masalah ini. Banyak yang tidak paham. Sehingga ketika mereka buat acara-acara campur baur, sudah laki dan perempuan jadi satu dan lain sebagainya dan seterusnya. Ya, ini semuanya bertentangan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kembali kata mu'alif, dan yang menakjubkan adalah bahwa fenomena ikhtilat telah menjadi satu fenomena sosial lagi diterima. Dan yang lebih menakjubkan lagi adalah bahwa orang yang mengajak kepada peniadaan ikhtilat terhitung sebagai dianggap sebagai orang yang tertinggal, orang yang mundur. Itu ketertinggalan dan kemunduran kata mereka. Ya jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala, dengan mengatakan kolot. Nah gitu ya, ini kolot nih, golongannya wong kolot yang ini. Ya, gaya acara kade dipisah barang, lanang di kono wedok di gini, kolot ya gitu ya. Padahal itu sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala. Baik. Kemudian mu'alif di sini memberikan beberapa contoh ya, bentuk-bentuk ikhtilat yang diharamkan. Kata beliau, berikut ini adalah sebagian bentuk ikhtilat yang diharamkan yang menyebar di masyarakat muslim. 1. Berikhtilatnya anak lelaki dan perempuan sekalipun mereka bersaudara setelah usia tamyiz pada tempat tidur. Ya, saudara dan saudari dicampur dalam satu tempat tidur. Tidak boleh, haram. Setelah mereka usianya tamyiz. Tamyiz itu belum balik ya, tapi sudah ngerti tentang laki dan perempuan. Apalagi zaman kita sekarang. Sama sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Ya. Anak kelas 1 itu loh gitu ya, wis napa? Kalau kita lihat di medsos itu ono sing iso nulis surat cinta lak nemen tok. Ya, kelas 1 napa? SD gitu ya. La haula wala quwata illa billah ya. Jadi usia 6 ya, 6 tahun ya, usia tamyiz. Jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala, sudah tidak boleh campur saudara dengan saudari dalam satu tempat tidur, dipisah kamar. Sementara Nabi SAW telah merintahkan untuk misah mereka di tempat tidur. Abu Dawud mengeluarkan hadis dari Abdullah bin Amr bin al-As. Nabi SAW bersabda, "Muru auladakum bis shalah." Perintah anak-anak kalian untuk salat. Wahum abna'u sab'in, usia mereka 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, pukul mereka karena salat. Wahum abna'u ashrin, sementara usia mereka adalah 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisah di antara mereka di tempat tidur mereka. Jadi dipisah, tidak boleh dicampur. Kenapa? Hal ini bisa mendatangkan madharat ya bagi diri mereka. Ya mas sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Yang kedua,
mengambil pembantu dari kalangan kaum laki-laki lalu berikhtilatnya mereka dengan kaum wanita dan sebaliknya. Ya, ini pun demikian, harus berhati-hati. Ya, berikhtilat dengan pembantu laki-laki atau pembantu perempuan, campur baur dengan mereka. Ini pun demikian, termasuk perkara yang dilarang, ya, diharamkan. Yang ketiga, kata mu'allif, berikhtilat di gedung-gedung pendidikan seperti madrasah-madrasah, fakultas-fakultas, mahat-mahat, ya, dan juga pelajaran-pelajaran khusus. Apa namanya pelajaran-pelajaran khusus? Kalau negeri kita namanya apa? Kursus-kursus gitu ya. Kursus-kursus, ya, di tempat-tempat kursus, ya, berikhtilat campur baur laki dan perempuan. Ini kita melihatnya ini di sekitar kita, ya. Kemudian yang keempat, berikhtilatnya di sarana-sarana transportasi, apalagi, ya. Apalagi kalau di tempat kita wis luar biasa. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Yang kelima, berikhtilat di tempat-tempat kerja, aula-aula pertemuan, pasar-pasar dan rumah-rumah sakit. Wis kalau seperti ini kita sudah yo apa carane ngono tok wis gitu ya. Ya apa carane, gimana caranya? Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Ini semuanya bertanggung jawab adalah segenap pemangku kebijakan. Mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, berikhtilat di antara para tetangga saat kunjungan keluarga, pemeneri yoyo wis tumpak belah nek wembong campur baur dadi siji, ya, saling salaman kesana kemari, masyaallah gitu ya. Campur baur ikhtilat laki dan perempuan. Mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kemudian yang ketujuh, berikhtilat di dalam resepsi pernikahan dan perayaan-perayaan, ya, ini di negeri kita wis ya seperti itu gitu ya. Maka ya tinggal kita untuk diri kita kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kita memiliki kuasa dan kita memiliki acara, maka harus benar-benar perhatian, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijaga semaksimal mungkin, jangan sampai tatkala kita mengundang tamu kemudian mereka berikhtilat campur baur laki dan perempuan. Disiapkan tempat, dipisah, lelaki di sana, perempuan di sini dan seterusnya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Kata mu'allif, maka tidak boleh bagi seorang wanita untuk bercampur dengan kaum laki-laki, karena ini termasuk perkara yang diharamkan oleh syariat, dan ini adalah termasuk perkara yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalil pengharamannya adalah dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara dalil-dalil Al-Quran tentang haramnya ikhtilat, satu, surah Al-Ahzab ayat yang ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qarna fi buyutikunna, dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian, wala tabarrajna, dan jangan kalian bertabarruj, tabarrujal jahiliyatil ula, seperti bertabarrujnya orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Kita perhatikan ayat ini pada dasarnya adalah ayat yang ditujukan kepada istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar mereka tinggal di dalam rumah-rumah mereka, agar mereka tidak bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang pertama, yaitu mereka bertabarruj keluar dari rumah dalam keadaan menampakkan, memamerkan kecantikannya dan apa yang memikat dari dirinya. Dan perintah kepada istri-istri Nabi adalah juga perintah kepada seluruh wanita muslimah semuanya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Kata mu'allif di sini, sisi pendalilan dari ayat tersebut adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suci lagi mensucikan diri dan wanita baik-baik untuk menempati rumah-rumah mereka. Dan arah pembicaraan ini bersifat umum untuk selain mereka dari kalangan wanita kaum muslimin. Berdasarkan apa yang telah ditetapkan bahwa pelajaran itu diambil dengan keumuman lafaz, tidak dengan kekhususan sebab. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran yang diambil itu dengan apa? Umumnya lafaz. Umumnya lafaz adalah umum, disuruh untuk tinggal di rumah dan tidak bertabarruj saat keluar rumah. Ya, maka
khususnya sebab tidak menjadikan ayat itu khusus gitu ya, tapi bersifat umum. Kalau sifat khususnya adalah untuk istri-istri Nabi, tapi itu berlaku untuk semuanya. Hukum asalnya seluruh wanita muslimah mereka disuruh tinggal di dalam rumah-rumah mereka. Kalau toh keluar rumah misalkan karena ada hajat keperluan yang mengharuskan mereka keluar dari rumah-rumah mereka, maka tidak boleh bertabarruj seperti tabarrujnya wanita-wanita jahiliyah yang pertama. Keluar dalam keadaan berhias, keluar dalam keadaan memamerkan apa yang memikat dari dirinya, apa yang mempesona dari dirinya, itu namanya tabarruj. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Kemudian kata mu'allif, maka jika mereka telah diperintahkan untuk menetapi rumah-rumah mereka, kecuali jika ada perkara mendesak yang mengharuskan keluarnya mereka, maka bagaimana bisa dikatakan bolehnya berikhtilat seperti yang kita lihat sekarang bersamaan dengan sedikitnya kekangan agama pada banyak kaum wanita, dan juga bersamaan dengan penanggalan jilbab-jilbab malu dan keluarnya mereka dalam keadaan bertabarruj, yakni bersolek, lagi memamerkan wajah-wajah cantik mereka, dengan disertai sedikitnya rasa cemburu pada mahram-mahram mereka. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Jadi di sini perintah adalah untuk diam di rumah, untuk tinggal di rumah. Maka itu juga mengandung makna janganlah mereka bercampur baur dengan kaum laki-laki, disuruh tinggal di rumah. Kalau keluar rumah tidak boleh bertabarut seperti tabarutnya orang-orang jahiliyah yang pertama ya. Maka ini juga mengandung makna haramnya mereka untuk berikhtilat, campur baur dengan laki-laki dan perempuan. Padahal yang diperintah kalau kita kembali kepada khususnya sebab adalah istri-istri Nabi. Dan istri-istri Nabi itu adalah istri-istri Nabi di dunia dan di akhirat. Mereka adalah orang-orang suci, orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dijamin dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka saja tidak boleh, lebih-lebih lagi selain mereka. Ya, dari kalangan kaum wanita yang enggak ada jaminan masuk surga secara khusus untuk dirinya. Tapi kalau secara umum untuk seluruh kaum muslimin semuanya dapat begitu nggih. Setiap orang mukmin muslim yang mati di atas kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Tapi itu kan umum. Ya, tidak khusus seperti istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka khusus. Ya, dapat jaminan khusus. Jadi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di surga. Kalau mereka saja dilarang, lebih-lebih lagi mereka yang kedudukannya jauh di bawah mereka. Mas sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Mereka yang ketakwaannya jauh di bawah mereka, yang ketaatannya jauh di bawah mereka, yang imannya jauh di bawah mereka, kedekatan mereka kepada Allah jauh di bawah mereka. Tentunya lebih berat lagi untuk menjaga diri mereka dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata mu'allif, ayat tersebut menunjukkan bahwa hukum asal adalah agar seorang wanita tidak keluar dari rumahnya. Dan seorang wanita tidak dikatakan bertabarruj kecuali jika ia keluar dari rumahnya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara tabarruj, yakni bersolek, berhias, melampaui batas keluar rumah, ya, dengan keluar rumah. Dikarenakan seorang wanita jika bersolek di dalam rumah, maka ia tidak dikatakan sebagai seorang wanita yang bertabarruj. Jadi tabarruj itu dikatakan adalah tatkala dia keluar rumah. Tapi kalau dia di dalam rumah gitu ya, dandan menor model opo wae, tidak dikatakan tabarruj. Boleh, bebas, halal gitu ya. Mbok pipine dikeki warna abang, kuning, ijo, coklat, macam sak karepe wis gitu ya. Bebas. Kan gitu ya. Sama sekali rahmani rahmakumullah taala. Mu rambutnya diwandol-andoli opo wae misalkan gitu ya. Ya, ditali itu model macam-macam ya. Dia tampil sedemikian rupa di hadapan suaminya, bebas, tidak ada masalah. Tapi itu tidak boleh saat dia keluar rumah. Sama sekali rahmani wa rahmakumullah taala.
Kalau bersolek, berhias, mempercantik diri, menampakkan apa yang mempesona dan memikat diri, itu di dalam rumah tidak disebut tabarruj. Tapi kalau sudah keluar rumah, maka itu disebut dengan tabarruj. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Syekh bin Baz rahimahullah berkata, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menamakan berdiam dirinya wanita dalam rumahnya dengan sebutan qarar. Waqarna qarar, ya, dan tinggallah, diamlah, bertempatlah kalian. Dan makna ini adalah termasuk makna-makna yang paling tinggi lagi mulia. Di dalamnya terdapat ketetapan jiwanya, kenyamanan hatinya, dan kelapangan dadanya dengan menggunakan kata qarar. Tinggal, tetap, tenang, menetap di dalamnya dengan penuh keamanan, kenyamanan, ketenteraman, dan disertai dengan kerelaan hati karena sebab keimanan. Tidak mengatakan uskunna, tinggallah kalian, tidak, tapi qarna, pakai kata qarar, tidak pakai kata uskun, gitu ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala, ya. Sementara keluarnya dia dari ketetapan ini akan mengarahkan kepada kegoncangan jiwanya, kegalauan hatinya, serta kesempitan dadanya, dan menghadapannya kepada perkara-perkara yang akibatnya tidaklah terpuji. Ini perkataan Syekh bin Baz rahimahullahu taala tatkala menjelaskan kalimat waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ini dalil yang pertama. Yang berikutnya adalah dalil yang kedua, firman Allah dalam surah Al-Ahzab juga ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'altumuhunna," dan jika kalian bertanya kepada mereka istri-istri Nabi, mata'an akan satu keperluan, fas'aluhunna, maka tanyalah oleh kalian istri-istri Nabi itu min wara'i hijabin, dari balik hijab. Tidak langsung ketemu muka, tapi dari balik hijab. Padahal yang diperintah di sini adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang terbaik, manusia yang paling bertakwa setelah nabinya, manusia yang paling takut kepada Allah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling dekat kepada Allah. Bahkan mereka semuanya telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Tapi perhatikan, orang-orang yang paling bertakwa ini disuruh oleh Allah kalau mau tanya kepada istri Nabi harus dari balik hijab. Tidak boleh bertanya langsung kepada mereka tanpa hijab. Min warai hijabin, dari balik hijab. Padahal yang ditanya adalah ummahatul mukminin, istri-istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan ibunya orang-orang beriman, yang tidak halal bagi seorang pun sepeninggal Nabi untuk menikahi ibu-ibu mereka, yakni ummatul mukminin, istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang bertanya kepada mereka adalah manusia-manusia yang terbaik dari kalangan kaum laki-laki. Yang ditanyai adalah wanita-wanita terbaik. Ya, wanita-wanita terbaik, wanita-wanita calon penghuni surga semuanya. Tapi tetap mereka orang-orang baik ini, orang-orang yang sudah dijamin surganya ini, tetap tatkala mereka ada hajat dan keperluan bertanyanya dari balik hijab. Apa kata Allah? Dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihim. Yang demikian itu lebih suci untuk hati kalian dan hati mereka. Dikatakan itu lebih suci dan itu lebih baik, begitu. Ibnu Jarir rahimahullah berkata dalam menafsiri ayat ini, jika kalian meminta, yakni bertanya kepada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum wanita orang-orang yang beriman, karena memang arah pembicaraan tadi sekali lagi adalah dengan
umumnya lafadz bukan dengan khususnya sebab. Maka itu berlaku untuk untuk istri-istri Nabi dan seluruh wanita mukminah. Dan itu berlaku juga untuk para sahabat laki-laki dan seluruh kaum laki-laki mukmin, semuanya ikut dalam ayat ini, ya. Yang mereka bukanlah istri-istri bagi kalian, ya. Pokok ngaten ya. Jika kalian meminta, kalian bertanya kepada istri-istri Nabi dan kalian bertanya kepada kaum wanita orang-orang yang beriman yang mereka bukanlah istri-istri bagi kalian, harusnya koma, suatu keperluan. Bertanya kepada mereka suatu keperluan, maka tanyailah mereka, mintailah mereka hajat keperluanmu dari balik tabir, yaitu dari balik penutup yang ada di antara kalian dan mereka. Ini dalam rangka apa? Menjaga kesucian. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Ini adalah dalam rangka untuk menjaga, ya, di antaranya juga menjaga mata, gitu ya. Di antaranya adalah menjaga mata agar tidak bisa saling melihat dan saling memandang, yang itu merupakan satu dari panah-panah syaitan yang bisa merusak hati masing-masing. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya, jangan misalkan seorang wanita mukminah, ya, muslimah, misalkan dia ya sudah benar gitu ya, pakai jilbab sempurna, pakai cadar, ya, kemudian selfie. Marono selfie dipasang deh apa Bu? Instagram, ya. Instagram, pasang deh Facebooknya, dipasang di media sosialnya, gitu ya. Ini namanya dia siapkan dirinya untuk dipandang oleh siapa Bu? Siapa saja. Ya, kalau dia sudah melepaskannya bisa dilihat oleh siapa saja. Sama sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Oh, enggak Ustaz, pertemanan saya semuanya adalah laki-laki Ustaz, enggak ada yang perempuan. Kewali. Pertemanan saya semuanya perempuan, tidak ada yang laki-laki loh. Ada akun-akun palsu Bu. Betul? Betul enggak? Banyak akun-akun palsu, ya. Yang namanya Rahayu gitu ya, namanya itu selamat begitu ya, tapi pakai akun Rahayu. Selamat Rahayu. Jadi hati-hati jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Ya, namanya orang-orang yang niatnya jahat itu, maka mereka bisa jadi menggunakan segala cara. Gitu ya. Melihat misalkan tertarik dengan satu akun, dikunci rupanya gitu ya. Hanya mau menerima pertemanan perempuan rupanya gini. Sudah dia bikin akun kayak perempuan. Ya, dia buatlah profil foto-foto perempuan yang banyak di internet dan lain sebagainya. Seperti itu, gampang sekali. Jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala. Maka jangan gitu ya. Itu berarti atau seseorang yang melakukan seperti itu dia tidak mengamalkan boleh. Jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala. Atau mungkin dia pakai gelang keroncong. Nama gelang keroncong betul nggih? Sing ngerewentem di lengan ning lho nggih. Awake golek mlaku dikebyakno klinding. Ya, lembeane sengaja digawe. Ya, cek muni suarane gelang keroncong. Ya, ini tak boleh. Tidak boleh liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, agar bisa diketahui apa yang disembunyikan dari perhiasannya. Kata mu'allif di sini, kenapa ayat ini jadikan dalil haramnya ikhtilat campur baur laki dan perempuan? Kata mu'allif, sisi pendalilan dari ayat tersebut adalah bahwa Dia subhanahu wa ta'ala telah melarang kaum wanita dari menghentakkan kaki-kaki mereka, sekalipun sebenarnya boleh bagi hak mereka. Ya, sebenarnya boleh bagi hak mereka, ya. Boleh bagi mereka untuk mengenakan
perhiasan. Karena memang wanita diciptakan seneng, fitrahnya adalah seneng pakai perhiasan, seneng pakai emas, seneng. Itu fitrah mereka. Namun demikian, tidak boleh mereka menghentak-hentakkan kaki-kaki mereka atau tangan-tangan mereka yang padanya ada perhiasan yang kalau terhentak bisa menimbulkan suara. Untuk apa? Agar tidak menjadi sebab terfitnahnya kaum laki-laki, yaitu dengan mendengar suara gelang kaki mereka, lalu memberikan pengaruh kepada pembangkit syahwat di sisi mereka. Jika perkara tersebut adalah seperti ini, maka bagaimanakah dengan melihat dan mendengar si wanita? Kalau mendengar suara perhiasannya saja itu tidak boleh, gitu nggih. Apalagi kalau kemudian melihat orangnya, kan ngaten nggih. Sampai kemudian melihat apa? Melihat orangnya atau menikmati suaranya, maka tidak boleh. Ya, mendengar orangnya atau menikmati suaranya. Makanya kan disuruh ya pada pembahasan yang lalu tentang apa? Tentang tidak bolehnya apa? Melemah lembutkan, merendah-rendahkan, memanja-manjakan suara perempuan tatkala dia berbicara dengan laki-laki dan tatkala ada hajat, ya. Jangan sampai hal itu menimbulkan apa? Fitnah. Sama sekali rahmani rahimakumullah taala. Memang benar suara wanita bukan aurat. Nah, bukan aurat, memang benar bukan aurat, tetapi ya kadang suara indah, suara terlalu merdu gitu ya. Watu ae merdu misalnya wahing masyaallah gitu. Misal gitu ya. Misal. Sama sekali rahimani rahimakumullah taala. Itu bisa menimbulkan fitnah. Sama sekali rahimani rahimakumullah taala ya. Dan seperti itu sudah pernah saya ceritakan mungkin ya. Saya punya murid sejak kecil mungkin ya. Sejak kecil mulai TK sampai kemudian dia SMA. Tatkala dia sudah SMA kok tambah hari lek tak suruh baca suarane tambah apa? Sriwing-sriwing di kuping gitu ya. Akhirnya enggak tak bolehin baca wis gitu ya. Kenapa? Sudah besar. Ya, sudah besar. Ya, karena bisa menimbulkan sesuatu ya kalau mendengar suaranya. Napa? Napa, Bu? Terlalu merdu suaranya ya. Karena enggak boleh kita enggak boleh membolehkan dia untuk membaca lagi wis tekotok tapi enggak maca. Ya. Karena seperti baca buku seperti ini kita suruh baca atau baca ayat atau baca hadis dan seterusnya ya. Sama sekali rahmani rahimakumullah taala. Itu diantaranya. Kenapa? Ternyata bisa menimbulkan fitnah ya. Nah, ini jadikan dalil oleh mu'allif di sini ya, oleh para ulama rahimahumullahu taala. Jadi kalau suara gelang kaki saja yang harusnya tersembunyi itu tidak boleh ditampakkan, apalagi sampai orangnya yang ditampakkan. Apalagi kemudian sampai bercampur baur yang memungkinkan mereka untuk saling melihat, bahkan mungkin bisa saling mendekat dan seterusnya. Waliyadzubillah. Itu semuanya bisa mendatangkan fitnah. Ya, sama sekalian rahmani rahimakumullah taala ya. Dimana kalau seorang lelaki yang masih normal, wajar gitu ya. Apalagi dia selalu menjaga jarak gitu ya dengan kaum wanita gitu ya. Maka sensori niku napa, Bu? Bu? Sensor itu kuat gitu ya, sensor. Gitu ya. Dalam jarak sekian ngene wis wis ada sesuatu ya di dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa diceritakan kan begitu nggih. Dan Mas sekalian rahmani rahimakumullah taala. Berbeda kalau orang itu sudah terbiasa dengan kemaksiatan. Ya, orang itu terbiasa dengan kemungkaran ini, mungkin tidak merasakan apa-apa. Kenapa? Karena sensornya wis rusak gitu. Timbangannya wis rusak. Ya, sama sekali rahmani rahimakumullah taala. Mungkin ada wong ngene ka oleh apa-apa blas ya aku masih ngono ya gak ngefek apa-apa. Ya jadi kita katakan ini sensormu wis rusak. Wis rusak kan ngefek gitu ya. Tapi sing original kan ngefek kabeh gitu Mas sekalian rahimani rahimakumullah taala. Kita lanjutkan.
Kata mu'allif, dan dalil-dalil Al-Quran yang lain. Akan tetapi yang telah disebutkan ini sudah mencukupi kadar yang diharapkan. Itu dalam hadis, dalam Al-Quran. Adapun dalil dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan tidak disyariatkannya berikhtilat atau diharamkannya berikhtilat adalah hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar. Dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tamna'u an-nisaa an yakhrujna ilal masajid. Kalian jangan melarang kaum wanita keluar menuju masjid, wa buyutuhunna khairun lahum, dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Dalam sebuah riwayat, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kalian melarang hamba-hamba wanita Allah dari masjid-masjidnya Allah. Wa buyutuhunna khairun lahum, dan rumah-rumah mereka lebih baik untuk mereka. Ya, jadi kita perhatikan di sini Nabi SAW menjelaskan wanita boleh berangkat ke masjid dan tidak boleh dilarang. Kalau ada seorang istri izin suami, mas aku nang masjid yo, jawabannya wajib iya. Ya, wajib iya. Ya, intinya adalah wajib. Kalau begitu tidak usah izin, Ustaz. Ngapain? Keurungan yang masih izin, suami tidak berhak untuk mengatakan tidak. Berarti tidak perlu izin. Iya, wajib izin. Wajib izin, tapi yang diminta izin wajib mengizinkan, gitu ya. Masing-masing punya kewajiban. Sang istri wajib minta izin ke suaminya, dan suami wajib untuk memberikan izin. Kalau izinnya adalah untuk menuju ke masjid. Ya, kalau ke masjid ya napa jenenge untuk sholat, untuk majelis ilmu dan semacamnya. Pokok izinnya ke masjid maka tidak boleh dilarang, dipersilakan. Tapi kemudian Nabi mengatakan rumah mereka lebih baik. Kenapa dikatakan rumah mereka lebih baik? Kenapa? Kalau di rumah mereka tidak ikhtilat, tapi kalau ke masjid bisa jadi terjadi ikhtilat. Mungkin masuk masjid sudah ada tabir dan sebagainya terpisah, tapi bisa jadi keluar masjid bisa jadi terjadi ikhtilat, ya, bisa jadi terjadi ikhtilat, bisa jadi dia membuat fitnah, ya, di antara kaum laki-laki. Maka dikatakan wa buyutuhunna khairun lahum, rumah mereka lebih baik untuk mereka, ya, agar mereka tidak menfitnah dan juga tidak terfitnah. Di samping pahalanya juga sama dengan tatkala mereka beribadah di dalam rumah-rumah mereka. At-Tabrani mengeluarkan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Innaman nisa'u aurah." Wanita itu aurat. Wa innal mar'ata, dan sungguhnya seorang wanita, la takhruju min baitiha, benar-benar dia keluar dari rumahnya, wa ma biha min ba'sin, dan tidak ada masalah pada dirinya pada dasarnya, dengan tujuan yang baik bukan dengan tujuan yang buruk. Dia keluar rumahnya ada hajat, boleh, pada dasarnya boleh, tidak apa-apa. Tapi ingat, fayastashrifu laha syaitan, setan menghias-hiasinya. Dengan cara apa? Mengangkat pandangan laki-laki kepadanya. Ada wanita lewat, setan datang kepada si laki-laki, "Oh, delok ono widodari liwat." Ya, lalu datang kepada si perempuan, lek mlaku sing apik, ono sing delok." Lek mlaku sing apik, ono sing delok. Nah, begitu. Dia hiasi setan. Setan akan berpindah-pindah dari laki dan perempuan, begitu ya, saling memberikan bisikan-bisikan, subat-subat, ya, untuk membangkitkan syahwat satu dengan yang lainnya. Fayaqul, lalu setan berkata, "Innaki la tamurrina bi ahadin illa a'jabtihi." Nah, setan ngomong, kamu dulu kalau melewati seseorang, pasti orang yang melihat kamu takjub denganmu, gitu ya. Wah, niku wahyu, misalkan gitu ya. Nah, setan datang membisikinya. Ya, tatkala dibisiki seperti itu, kira-kira melakune beda napa mboten, Bu? Halo? Beda napa mboten? Beda melakune. Ya, ora melakune beda ae gitu ya. Ana sing bisiki ngono. Ya, itu setan, setan makhluk halus.
Ono mana setan nama makhluk kasar ya, disuwiti gitu. Atau dipanggil cantik, mau kemana cantik misalkan gitu ya. Wes. No, Bu. Mau kemana cantik? Ya wes ya. Lek sing ngomong bojone ngono gak apa-apa lah, ngomong orang lain kan tergantung ya. Kalau dia orang baik-baik mau dipeloroi ae sing godha ngaten ya. Tapi kalau kemudian dia tergoda ya, maka itu bisa berubah keadaannya. Wa innal mar'ata, dan sungguhnya seorang perempuan latal basu thiyabaha, benar-benar dia akan mengenakan bajunya. Fayuqalu, dikatakan kepada dia, aina turidin, kamu mau kemana? Fataqul, maka wanita itu berkata, a'udu maridon, aku akan menjenguk orang sakit. Au asyhadu jinazatan, atau aku akan menyaksikan menghadiri jenazah. Au sholli fi masjid, atau aku akan sholat di masjid. Ya, ini alasan-alasannya kan gitu ya. Atau mau ke pasar, atau mau ke macam-macam, banyak alasan. Wa ma abadat imra'atun rabbaha, sementara tidaklah seorang wanita itu beribadah Rabbah, kepada Tuhannya, misla an ta'budahu fi baitiha, seperti dia beribadah kepada Allah di dalam rumahnya. Jadi dia beribadah di dalam rumahnya, pahalanya jauh lebih baik daripada dia beribadah di luar rumahnya. Dan mas sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, orang wanita menjenguk orang sakit ibadah enggak, Bu? Halo. Ibadah enggak, Badan? Ibadah. Diam di rumahnya juga ibadah. Padahal diamnya di rumah pahalanya lebih baik daripada dia menjenguk orang sakit. Gitu ya. Kemudian dia menyaksikan menghadiri jenazah, ibadah, Bu? Halo. Ibadah. Sholat di masjid, ibadah. Perhatikan kata Nabi berikutnya, dan tidaklah seorang perempuan beribadah di rumahnya seperti dia beribadah di luar rumahnya. Kenapa? Kaum wanita tidak dituntut untuk itu semuanya. Wanita tidak dituntut untuk menjenguk orang sakit. Wanita tidak dituntut untuk mengikuti jenazah. Wanita tidak dituntut untuk sholat berjamaah di masjid. Ibadah mereka di rumah itu jauh lebih baik. Ini yang dipesankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti dia tidak boleh jenguk orang sakit, boleh, silakan. Apalagi di sana ada maslahat. Ya, bukan berarti dia tidak boleh nyelawat, boleh, silakan, gitu ya. Itu ya, apalagi kalau ada maslahat. Tapi ingat, semuanya harus dijaga. Ya, jangan sampai menfitnah, terfitnah dan menfitnah. Ya, sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Kemudian Al-Hafidz berkata dalam Fathul Bari, sisi keberadaan salatnya wanita dalam tempat yang paling tersembunyi lebih afdal adalah terrelasinya keamanan dan fitnah di dalamnya. Ya, kalau di rumah maka lebih utama. Kenapa? Yang demikian itu semakin ditegaskan setelah kaum wanita mengada-adakan tabarruk dan perhiasan keluar dari rumahnya. Yang terakhir, kesimpulan kata mu'alif, bahwa rumah berkaitan dengan seorang wanita adalah benteng kokohnya, tempat berdiam dirinya, kenyamanan dan ketentramannya. Ia adalah sebaik-baik hijab baginya. Maka tetapilah rumahnya jangan tinggalkan ia kecuali untuk suatu hajat dan keterpaksaan. Hajat, misalkan menghadiri majelis-majelis ilmu, yaitu adalah hajat. Terutama lagi zaman kita sekarang, para suami tidak bisa mengajari istrinya atau kurang mengajari istrinya, ya, sehingga kemudian masing-masing negeri berbeda ya. Kalau di negeri kita, maka ini adalah satu hal yang perlu ya untuk
dibuat, ya. Kenapa? Karena sangat hajatnya kaum wanita muslimah akan ilmu, sehingga mereka bisa mendapatkan dan mengetahui apa yang seharusnya mereka kerjakan dan apa yang tidak seharusnya dikerjakan. Dan jika keluar, maka dengan syarat-syarat yang telah disyariatkan, yang dulu sudah kita sebutkan, ya, syarat-syaratnya diantaranya adalah apa? Berpakaian dengan pakaian syar'i yang sempurna, tidak bersolek yang tampak, ya, tidak bersolek yang tampak. Ya, kalau bersoleknya tidak tampak, ya tidak pokok. Ibu-ibu misalkan ke pengajian, ya, pakai cadar, kemudian livenan, boleh bu? Hah? Ya boleh, nggak ketok, ya karepe, ya. Pipine diabang-abang ansal bu? Hah? Ya boleh, nggak ketok, semestilah gak ketok, gitu. Ya. Tapi kalau ketok, nggak boleh. Ya, kalau ketok kelihatan nggak boleh. Misalkan dia tidak bercadar, misalkan, ya maka tidak boleh itu ditampakkan, gitu ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Baik, kita lanjutkan. Maka jika ia keluar rumah untuk suatu kebutuhan mendesak atau keluar menuju masjid. Oh ini tadi ya. Saya akan baca bawahnya. Di sana terdapat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah diletakkan oleh pembuat syariat guna menghalangi fitnah dan ikhtilat. 1. Tidak keluar dalam keadaan mengenakan wewangian, tidak oleh wangi. Tidak boleh wangi, tidak boleh tercium wangi. Lek liwat breng ngono gak oleh. Ya, tapi ya boleh misalkan wangi tapi tidak tercium, boleh. Gitu ya. Napa jenenge kalau deket ndusel kayak ndusel lagi. Ya. Kayak wangi, ya itu boleh. Ya karena gak ndusel kecuali suaminya sendiri kan begitu. Kalau itu boleh. Tapi kalau kemudian lewat begitu tercium aroma wangi tidak boleh. Gitu ya. Lewat naik motor wus breng gitu ya. Sepanjang jalan bau aroma wanginya. Masya Allah, ini tidak boleh. Ya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala, ya. Ini sering sekali gitu ya, saya sepedaan motor itu Malang Pandaan nanti disalib sama perempuan wus gitu ya. Breng sepanjang jalan. Waduh, bumisik gitu. Ya lewat atau parfum-parfum yang lain. Nah, ini tidak boleh. Haram bagi seorang perempuan seperti itu. Yang kedua, menjadikan pintu khusus bagi kaum wanita untuk masuk dan keluar darinya. Ya, jadi ada pintu khusus, pintu laki-laki, pintu perempuan. Kemudian yang ketiga, berada jauh dari kaum laki-laki sekiranya tidak terlihat. Yang keempat, kaum wanita segera beranjak pergi sebelum kaum laki-laki agar tidak terjadi ikhtilat. Dan yang kelima, berjalan di tepian jalan dan tidak berjalan di pertengahannya agar tidak terjadi ikhtilat juga. Ya, intinya semua harus dijaga. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Baik. Ada pertanyaan Ibu? Jelas ini insyaallah? Ada pertanyaan? Tidak ada Ibu? Nggih. Ulangi Bu, ulangi. Jualan. Jualan ngirim-ngirim barang. Ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, tapi dengan syarat-syarat tadi ya.
dengan syarat-syarat yang tadi sudah disebutkan. Ya, dijaga benar syariat yang telah ditetapkan dan sudah kita pelajari. Tidak ada masalah, gitu ya. Jadi ya mubah-mubah saja begitu ya, boleh, tapi dengan catatan tadi itu, ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Dia kirim dijaga benar, pakaiannya dijaga dengan benar, ya, tidak boleh pakai wangian, ya, dan seterusnya. Yang lain, Bu? Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, bagaimana dengan pengajian keluarga yang di dalamnya ada ipar laki-laki atau perempuan, di mana dalam pertemuan tersebut diharuskan untuk membaca Al-Quran secara bergilir. Apakah kita boleh mengikutinya atau tidak? Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Kajian kerabat, kajian keluarga atau pertemuan keluarga yang di dalamnya bisa terjadi campur antara yang mahram dengan yang tidak mahram, maka sebisa mungkin yang jelas kita tidak mungkin bisa menghindar dari yang demikian, karena seseorang itu akan menimbang antara maslahat dan mudarat. Namun harus diperkecil mudaratnya. Mudaratnya diperkecil dengan cara apa? Ya diantaranya tempat laki-laki dan perempuan itu tetap dipisah begitu ya. Sekalipun mungkin tidak ada tabir karena kerabat keluarga, maka di sana dijadikan ya, misalkan di ruangan yang agak luas di satu rumah begitu ya, yang laki-laki di sini kumpul semua di sini, yang perempuan semuanya kumpul di sini gitu ya. Itu yang pertama. Jadi jangan kemudian dicampur masing-masing jejer sampai bojone dhewe-dhewe, akhirnya kan ikhtilat campur baur gitu ya. Dan kalau kita ketempatan, karena biasa hal itu akan keliling begitu ya. Kalau kita ketempatan ya maka kita ngatur, memberikan contoh kepada mereka yang benar seperti apa. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Itu dari satu dari satu sisi ya. Bagaimana kalau kemudian disuruh untuk membaca Al-Qur'an secara bergiliran? Membaca Al-Quran secara bergiliran ya sudah, dibaca aja, dibaca dengan biasa saja. Ojo dienak-enakno. Ya, dibaca biasa saja, enggak usah dienak-enakno. Sama biasa yang macane itu enak-enakno masyaallah gitu ya. Tapi kalau sudah didengar sama yang bukan mahram, bacanya biasa saja. Misalkan baca Al-Fatihah, baca Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin gitu ya. Aja dibaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ojo ngono ya. Waduh sing ngrungokno moro sriwing-sriwing ae kupinge gitu ya. Jelas nggih? Ojo dienak-enakno. Ya, kalau disuruh baca jangan dienak-enakkan. Ya. Jadi Zainul Quran bi aswatikum, hiasi Al-Quran dengan suara-suara kalian, misalkan ya, itu ya tentunya kaum laki-laki. Kalau kaum perempuan harus bebas dari siapa yang bukan mahramnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Apa izin tanya Ustaz, batasan aurat kepada semua wanita, tetapi wanita kafir sampai mana? Kata para ulama, batasan sesama wanita, kalau dia wanita kafir maka dia dianggap laki-laki ajnabi.
Kalau dia wanita kafir maka dianggap laki-laki aja ajnabi, laki-laki asing. Ya. Apakah boleh bersolek atau berdandan di depan wanita kafir? Maka jawabannya tidak boleh. Kenapa? Wanita kafir itu fasik. Lemaro sampai yang dicolong di foto ya apa? Zaman sekarang kan gitu ya. Dia bawa misalkan waki biasa ya minor ya tak foto nih misalkan gitu ya. Nah, kan seperti itu ya. Maka jangan ya. Sekalipun itu di depan wanita kafir. Kenapa? Ya karena hukum asalnya tidak dipercaya. Inja akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kalian orang fasik maka tabayyunlah. Apalagi di sini adalah orang kafir. Kalau orang fasik kan masih mukmin begitu ya. Ya, apalagi ini adalah orang kafir. Ya sama sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Baik. Jelas ya? Semuanya itu dalam rangka apa sih? Dalam rangka menjaga diri dari fitnah. Apalagi zaman sekarang ya, Masya Allah, kamera itu sudah di pulpen. Nggih, betul? Oh iya, tadi jam gitu ya. Arloji ternyata kamera. Emang zaman saiki kan gitu ya. Ya ternyata arloji tapi ternyata Android gitu ya. Apa-apa mbak jam ini delok cekrek tuh lah wis ketok sampean. Lalu di-share di medianya, kamu pengen tahu temanku yang bercadar itu, oh ternyata cantik loh ini butuhnya. Lah wis. Itu. Jadi hati-hati ya. Kita lanjut ya Ibu. Kita sampai jam 11 ya. Hah? Nggih. Poin yang ke-24 sekarang, yaitu persentuhan wanita dengan wanita di dalam suatu pakaian. Maksudnya dalam satu selimut. Dalam satu selimut. Satu selimut. Tidur satu selimut. Ini juga berlaku, larangannya berlaku baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dan perempuan pun demikian. Dua-duanya tidak boleh ya. Tidur satu selimut, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, tidak boleh. Yang boleh tidur satu selimut itu suami istri. Nah ini baru boleh. Ya kalau yang lain tidak boleh. Kenapa? Itu bisa menimbulkan fitnah. Kata mu'allif, sungguhnya Islam senantiasa menutup pintu-pintu fitnah dan menutup segala celah serta menjauhkan wanita dari segala perkara yang tidak layak baginya, hingga menjadikannya sebagai wanita yang mulia, berharga, lagi diliputi sifat malu. Dan sungguhnya jauhnya banyak wanita dari Islam serta manhajnya yang lurus telah menjadikan mereka terjerumus di dalam banyak penyimpangan. Dan di antara penyimpangan ini adalah tidurnya seorang wanita di sisi wanita lain, di atas ranjang yang sama dan di bawah selimut yang sama. Ini tidak boleh. Ya, jadi tidur misalkan bareng begitu nggih, ono acara apa? Catering. Catering ya. Betul nggih? Catering. Nah, jalan teman-teman begitu ya. Yang sini apa namanya villa para ibu, yang sana villa para bapak misalkan begitu ya. Jadi satu akhirnya tidur di sini para ibu, di sana para bapak. Itu semuanya selimut kudu siji ijen. Gitu ya. Harus sendiri tidak boleh satu selimut untuk dua orang, tidak boleh. Sama sekali rahmani wa rahmakumullah taala ya. Lalu tubuh-tubuh pun menjadi saling menempel. Misalkan begitu gara-gara tidur satu selimut. Nah, tidak boleh. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Kenapa? Bisa jadi terjadi apa yang enggak diharapkan. Ya. Lalu menilai tidak ada masalah dalam perkara ini dengan klaim bahwa ia adalah wanita yang semisalnya. Lalu setelah itu jadilah apa yang hasil akhirnya tidak terpuji. Misalkan berupa perbuatan lesbi dan yang selainnya. Gara-gara itu
jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Jika hal ini tidak ada pada khayalan si wanita dan ia jauh darinya, hanya saja harusnya ia menjawab untuk mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi dalam hadis Abu Sa'id al-Khudri? Beliau bersabda, la yanzurur rajulu ila auratir rajul, tidak boleh laki-laki melihat kepada aurat lelaki yang lain. Walal mar'atu ila auratil mar'ah, tidak boleh juga wanita melihat kepada aurat wanita yang lain. Wala yufdir rajul ila rajuli fi thawbin wahid wala tufdil mar'atu ila mar'ati fi thawb aul wahid. Dan tidak boleh seorang laki-laki gitu ya bersentuhan dengan seorang laki-laki yang lain di dalam suatu selimut, dan tidak boleh juga seorang perempuan bersentuhan dengan perempuan yang lainnya di dalam satu selimut. Ini ada diperbolehkan. Ya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala ya. Jadi ini adalah larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya. Jadi itu larangan. Apalagi kemudian persentuhan mereka itu misalkan gitu ya, seperti yang diterjemah ini sebenarnya terjemahan syarah ya dari kitab Al-Jami' As-Sahih li Sunan al-Masanid ya, terjemahan syarah. Apalagi kalau sampai menempelnya itu menempel kulit tanpa ada pembatas, nah tambah berat lagi begitu ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala ya. Jadi jelas ya di sini ya insyaallah. Jadi tidak boleh tidur dalam satu selimut ya, tidak diperbolehkan ya. Selimutnya harus 2. Misalkan ranjangnya 1 untuk berdua, ya berarti selimutnya 2. Ngocok selimutnya siji tidak boleh ya. Minta lagi. Apabila perlu bayar mana enggak apa-apa untuk selimutan. Jelas Ibu? Ada pertanyaan? Tidak ada, kita lanjut kalau tidak ada. Kita lanjut ya. Poin 25. Berbicara berdua bersama yang lain dengan kehadiran orang yang ketiga. Ngomong wong loro, orang yang ketiga dinggurno enggak diajak ngomong berdua begitu ya. Yang ketiga wis gak diajak ngomong. Dia hanya ngobrol berdua begitu. Ini tidak boleh. Lebih menyakitkan lagi ngomong berdua pakai bahasa lain gitu. Ya, sing kene gak ngerti cara doro, kancane loro ngomong doro, bahasa planet gak ngerti blas. Sekarang ini tambah menyakitkan lagi ini. Sama sekali rahmani wa rahmakumullah taala. Enggak boleh gitu ya. Jadi kalau ada orang ketiga, maka orang ketiga harus diajak ngomong. Kalau misalkan omongannya itu adalah rahasia di antara mereka berdua, harus minta izin kepada yang ketiga. Mohon maaf, saya ada keperluan 4 mata dengan saudara kita. Minta izin untuk kami pergi menepi ke sana, mau ngobrol 2 mata. Harus 4 mata. Harus minta izin agar dia tidak sakit hati. Ojo moro ditinggal. Ono dek teko moro ditinggal. Sik. Moro tinggal gitu ya. Apa hari aku teko kok moro nyingkri kan itu ya. Ada macam-macam dalam hatinya. Ini tidak boleh. Harus menjaga perasaan saudaranya. Jika ada seorang wanita bersama 2 orang wanita lain, maka janganlah dia berbicara dengan salah satu dari mereka lalu meninggalkan yang lain. Dikarenakan hal itu tentu akan menyakitinya dan menyempitkannya, dan ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Bukhari Muslim ya, dalam Kitabus Salam bab haramnya pembicaraan berdua tanpa orang yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanu thalathatan," jika mereka itu jumlahnya 3, fala yatanajasnan duna tsalis, maka janganlah 2 orang berbicara berdua tanpa orang yang ketiga. Enggak boleh ditinggal. Ya, dikatakan para ulama boleh ditinggal kalau izin. Minta apa izin. Minta izin kemudian berpindah tempat, menepi kemana begitu. Minta izin dulu tapi
Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, ya. Jadi tidak boleh ngobrol berdua. Ya, atau bahkan ngobrol berdua ada yang ketiga gak direkan, dia yang ketiga ngomong suka digubris belas gitu ya. Ini menyakiti temenan kali ini ya. Ya tidak boleh. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Atau zaman kita saat sekarang ini, masya Allah, ngomong ambek kancane lho, gitu ya. Dia sibuk napa? HP ya. Nah, ini juga sama. Ini masuk dalam larangan ini, gitu ya. Masuk dalam larangan ini. Itu kan berarti 3 orang toh. Berarti 3 orang ya, Bung ya. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga siapa? HP. Ya, padahal ada orang ketiga dia sibuk dengan teman HP-nya gitu. Itu sama. Ya, jadi kalau ada temannya ya sudah, maka HP-nya ditinggal dulu ya. Perhatian dengan temannya yang dia sedang berbicara dengannya ya. Sama sekalian rahmani wa rahmakumullah. Ada pertanyaan Ibu? Karena pembahasannya beda-beda nih. Ada Bu? Tidak ada, kita lanjut ya. Lanjut. Poin 26. Hajar. Menghajar, memboikot saudaranya lebih dari 3 hari tanpa sebab syar'i. Jadi tukaran, berselisih sampai gak nyopo-nyopoan lebih dari 3 hari ya. Maka ini adalah perkara yang dilarang. Perhatikan kata mu'alif, termasuk di antara langkah-langkah syaitan adalah mengadakan pemutusan di antara kaum muslimin, dibuat mereka itu putus hubungan, tidak saling menyapa, saling bertengkar dan saling memusuhi. Dan mayoritas mereka yang mengikuti langkah-langkah syaitan, mereka memboikot saudara muslim mereka karena sebab-sebab yang tidak syar'i, bisa jadi karena perselisihan materi atau karena suatu sikap yang remeh. Lalu pemutusan hubungan itu berlangsung bertahun-tahun. Gara-gara gak disopo sepisan lho, musuh ini sampai bertahun-tahun. Misal begini nggih, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Ada orang lagi punya masalah nih. Habis berantem sama suami, misal gitu, misal sekedar contoh mau nih. Insyaallah kan ono sing berantem ya. Misal gitu, ada masalah gitu, dia masalah rumah tangganya. Lalu dia jalan ke toko sebelah, misalkan mau belanja, ambek ngelamun. Kira-kira papasan sama orang, dia sadar nggak Bu? Halo? Nggak sadar. Papasan sama orang nggak sadar, supaya ngelamun gitu ya, delok nang ngarep gitu ya. Jangankan napa jenenge papasan, kadang ketemu muka gitu loh ya, kayak tembus sirai wus. Ya, kayak gak ketok menungso modelnya gitu ya. Kayak tembus gara-gara apa ngelamun. Ada masalah ngelamun begitu ya, mikir gitu wis gak sadar. Akhirnya papasan sama temen, nggak nyadar kalau ada temennya, nggak nyopo, nggak ucapkan salam. Lah kancane sing rumoso gak disapa gak disalami. Siji perasaane, sombong kon yo. Lewat ndingklu ae gak nyopo, awas kon gitu ya. Titenono kon, mulai saiki gak ngaratak sapa kon lek gak nyopo dhisik. Oh wis kan gitu ya. Gara-gara apa, Bu? Gara-gara suudzon. Gara-gara lamunane kancane. Padahal seharusnya lek gak disopo, gak disalami, sopo dhisik salamono di kan ngono lho. Gampang tuh ajane kan gitu ya. Ojo suudzon kepada saudaranya begitu. Harus mikir kok nyopo aku yo gitu ya. Oh paling ono masalah paling arek iki. Saken tak dongakno nang selesai masalah. Lah ngono ah.
Oh ini enggak. Dipikir sampai tadi musuhan. Gara-gara seperti itu. Jare sing dimusuhi, aku salah apa ya kan ngono ya. Gak rumangsa gak lapo-lapo, aku saiki gak tahu disopo, WA gak tahu dijawab. Kan dia misalkan begitu ya. Aku ki salah apa? Bingung akhirnya. Kan gitu. Sama sekali rahmani wa rahmakumullah taala. Cuman gara-gara iku mang. Dan itu bisa kejadian dong ya. Bisa terjadi sama sekali rahmani wa rahmakumullah taala. Kita lanjutkan. Kadang ia bersumpah, mana tadi? Atau karena satu sikap yang remeh, lalu pemutusan hubungan itu berlangsung bertahun-tahun. Kadang ia bersumpah untuk tidak berbicara dengannya dan bernazar untuk tidak masuk ke dalam rumahnya, saking mangkeli. Wallahi sumpah ya demi Allah, mulai hari ini gak bakalan ngicak omamu. Nah, gitu ya. Piro sikilmu gede nih ngicak. Ya. Itu kan kinayah, maksudnya gak ngicak itu gak ngararono, maksudnya kan gitu ya. Nah ini gak benar. Jika dia melihatnya di jalan, dia berpaling darinya. Oh, golek jalan lainnya. Kayak setan ketemu Umar model ini. Ya, ketemu kancane gak gelem nyopo gitu ya. Dalam satu jalan dia yang minggir. Ini tidak benar semua. Jika dia bertemu dengannya dalam satu majelis, dia menjabat tangan orang yang sebelumnya dan setelahnya seraya melangkainya. Kabeh disalami waktu gairan dia merolonggo, nah ditinggal. Wonten sing ngoten niki, Bu? Wonten. Lek wonten nang tobat. Harus segera tobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala ya. Dan yang perlu kita perhatikan dan ingat juga, kalau kita misalkan ada di antara kita yang diperlakukan seperti itu, jangan suudzon. Jangan suudzon. Sudah lepaskan saja hati kita, lepaskan. Jangan mikir macam-macam dengan apa yang diperbuat oleh orang lain agar kita bahagia. Gitu ya. Ya misalkan majelis ilmu sudah dimulai seperti ini. Apa disyaratkan, Bu, semua yang hadir disalami, Bu? Enggak. Kan gitu ya? Ya enggak. Jadi dia datang masuk lalu nyalami apa? Kanan kiri. Sajane masih gak disalami ya gak apa-apa. Kenapa? Karena sudah ada di majelis ilmu yang segera duduk. Kalau di itu masjid, maka bukan salam-salaman kalau di masjid ya. Begitu masuk masjid langsung sholat tahiyatul masjid. Ya, langsung masuk sholat tahiyatul masjid, lalu duduk, tidak usah salaman sebenarnya. Tidak perlu nyalami. Kapan salaman sing kuai gitu ya. Kenapa? Karena sudah haknya majelis ilmu, gitu ya. Tapi kalau misalkan salaman, kemudian begitu gilirannya dia langsung duduk, langsung saja, jadi majelis ilmu, gak perlu salaman. Ojo mikir macam-macam lah, iya liyane salam ya gak disalami, apa kira ini gitu ya, sampai geget ngene, awas kan, ya, gak perlu ya. Jadi lepaskan hati itu dari suudzon kepada saudaranya, lepaskan hati itu. Ya, yang dibuat senyaman mungkin. Berikan udzur kepada saudaranya yang barangkali melakukan kesalahan misalkan kepada kita. Berikan udzur, maafkan. Udzur yang sebanyak-banyaknya agar diri kita sendiri yang bahagia begitu loh ya. Hati gak nginciman orang gitu. Gak mikir orang, gak mikir perbuatan orang gitu. Hati kita lepas, enak gitu ya. Ketemu siapa saja enak, nyaman. Ya. Dan jangan baperan dengan omongan orang lain. Coba baperan gitu ya. Aku mau ngomong wah aku paling sing dimaksud ya aku paling gitu. Ojo baperan ya. Sama sekali rahmani wa rahmakumullah. Lepaskan hati kita biar nyaman ya, ketemu siapa saja nyaman, ngobrol sama siapa saja enak ya, karena tidak ada ganjalan dalam hati kita. Kita lanjutkan. Maka ini adalah termasuk di antara sebab-sebab kerapuan dalam masyarakat muslim. Oleh karenanya hukum syar'i dari permasalahan ini telah mutlak dan ancamannya keras. Apa kata Nabi dalam hadis Abu Dawud, Abu Hurairah, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalas. Tidak halal bagi seorang muslim menghajar, memboikot, tidak nyapa saudaranya lebih dari 3 hari. Faman hajara fawqa thalathin famat
siapa yang menghajar memboikot saudaranya, tidak nyapa lebih dari 3 hari lalu mati, dakhalan nar, masuk neraka. Makanya nggak perlu apa golek musuh gitu, atau menjadikan saudaranya sebagai musuh, nggak perlu ya. Nabi bersabda juga, man hajar akhahu sanah, siapa yang menghajar memboikot saudaranya setahun, fahuwa kasafki dami, maka dia seperti menumpahkan darahnya, dosanya seperti membunuh, dosa besar. Ini sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala ya. Jadi hanya batasan maksimal adalah 3 hari, tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala ya. Juga dalam hadis Muslim, tu'radu a'malun nasi fi kulli jum'atin marratain. Amal-amal manusia itu dilaporkan kepada Allah 2 kali dalam sepekan. Yaumal Itsnain wa yaumal Khamis. Hari Senin dan hari Kamis. Nah, pada hari Senin dan hari Kamis ini yufar li kulli 'abdin mu'min, diampuni setiap hamba yang mukmin, illa 'abdan baina wa baina akhi syahna, kecuali seorang hamba antara dia dengan saudaranya ada perselisihan, pertikaian, ndak akur-akur. Fayuqal, maka dikatakan utruku awirku hadaini hatta yafi'a, tinggalkan kedua orang ini, jangan dikasih ampunan sampai keduanya berdamai. Ya, sampai keduanya berdamai, maka segera berdamailah kepada saudaranya. Kalau dia tidak mulai, kita yang mulai untuk berdamai. Kalau kita mulai berdamai, dia nggak mau, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hasil kita jangan sampai punya masalah dengan saudara kita, punya musuh atau menjadikan musuh saudara kita. Damai terus agar kita dapat ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ojo ngancem. Ya, ojo nganceman ya. Apalagi masalah-masalah sepele atau masalah urusan pribadi kita. Segera maafkan, segera berdamai kepada dia. Jangan dipendam lama-lama. Kemudian juga jamaah rahmani rahimakumullahu taala, nah, obatnya bagaimana? Caranya berdamai bagaimana? Ya segera mengucapkan salam. Kalau ketemu salam. Assalamualaikum begitu ya. Kok dia jawab ngono, berarti kan dia nggak mau berdamai gitu ya. Dia salam kok malah beri gitu. Oh jadi tambahi iki mang sapine sapa muni gitu. Tak oleh, itu malah golek musuh maneh lah. Karena itu pernah saya alami seperti itu ya. Saya lewat ketemu dengan seseorang, assalamualaikum, jawabnya ngono mang, ngono. Jawabannya kok ngono sih ya. Tua ambeng aku, ketemu mana salam mana, ketemu mana salam mana, ketemu mana salam lama gitu ya. Sampai akhirnya kemudian dia ngawali salam sendiri, assalamualaikum Ustaz, ngono akhirnya. Wis pegel berik balengnya. Tapi terlanjutkan sama sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Hadis Abu Ayyub, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li rajulin yahjura akhahu fawqa thalath yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Nah, ini yang menjadi pegangan kita ya. Tidak halal seorang menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya ketemu, lalu yang ini berpaling, yang sana berpaling. Maka yang lebih baik, yang terbaik di antara keduanya adalah yang ngawali salam. Jadi sing ngalah ini yang lebih baik. Ya jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Adapun kalau menghajar itu karena uzur, karena syar'i, sebab syar'i, maka boleh. Terus menerus maka boleh. Misalkan karena dia adalah pelaku maksiat, karena dia adalah seorang pelaku maksiat, karena dia meninggalkan sholat atau terus menerus dalam perbuatan keji, ya. Kalau faidah itu artinya dia pelaku maksiat, ya, pelaku dosa besar, ya, dan seterusnya, ya, pelaku dosa besar, ya. Atau dia adalah orang yang banyak menipu saudara-saudaranya, menipu apa, misalkan tukang utang, napa nyaur afan akhi, nah, nyaur afan ukhti, ya, gitu. Kita kan saudara, ya, kita kan ada majelis ilmu ngaji bareng gitu kan, sudah ngaji toh
Kalau menghutangi lalu yang berhutang belum bisa bayar, ya kan harus dimaafkan, kan begitu ya. Tolong diamalkan ya. Lah ini ya Allah, ana wong utang kok dalil itu ya. Ya dalil itu untuk yang menghutangi, bukan yang berhutang. Lah berhutang bayar orek gitu ya. Misalkan semacam itu. Nah, orang seperti ini boleh untuk dihajar, orang ini boleh. Kenapa? Karena perbuatannya itu mengganggu orang lain, berkaitan dengan apa jenenge? Harta orang lain. Barangkali bukan hanya dia yang jadi korban, bisa jadi lebih banyak lagi. Jadi kalau menghajar dia karena itu sebab syar'i, ya, itu sebab syar'i. Sama sekali rahmani wa rahmakumullah ta'ala. Kalau itu berfaedah. Faedahnya apa? Biar dia tobat kembali kepada Allah. Waduh, aku gara-gara ngemplang sana ngemplang sini akhirnya gak disopo ambek wong akeh iki opo iki. Ini mikir ya. Akhirnya kemudian dia tobat kepada Allah, minta maaf kepada semuanya, berupaya untuk nyaur. Ya berarti itu manfaat menghajarnya. Tapi kalau enggak manfaat, ya kalau enggak enggak manfaat, ya berarti enggak perlu, sudah. Disopo tapi juga harus jaga jarak. Gimana caranya? Aku butuh duit, ya sing biyen sawuran dhisik rek, maksudnya katen utang maneh. Ngono ae. Jawabannya begitu. Ojo ngomong gak duwe temenan blaen. Ya ngomong terus terang begitu saja ya. Yang dulu silakan dibayar. Setelah itu ya urusan bisa berubah gitu ya. Begitu saja ngomongnya ya. Karena itu banyak kasus-kasus seperti itu, banyak sekali. Banyak nambahan Bu? Banyak ya. Nyauri akhwan akhi, akhwan ukhti atau ya. Repot lah katanya itu ya. Saya kira cukup sampai di situ. Nanti yang lain silakan dibaca kembali sekitar dengan apa yang kita jelaskan tadi itu. Ada pertanyaan terakhir Bu Ibu? Nggih. Salam. Sik boten pireng Bu? Saya awalnya tadi enggak jelas, yang terakhir jelas, yang awal enggak jelas Bu. Awal. Tapi punya saudara yang enggak mau tegur sapa, begitu mungkin ya. Punya saudara enggak mau tegur sapa, sampai saudara-saudara yang lain yang sakit hati dengan dia lalu beri amanah untuk selesai mati ojo direken, ojo dikandani silin bapak no. Ini semua enggak boleh ya. Itu namanya memutus tali rahim. Kalau ada saudara kita memutus tali rahim dengan kita wajib nyambung dengan dia. Ojo dibales. Lek dibales iku jenenge padha dene. Sama saja. Tidak ada yang lebih baik dari kedua belah pihak. Gitu ya. Adik sama kakak misalkan berselisih. Kakak wis gak gelem nyopo adik. Adik ini sing mempeng oleh nyopo cacak nih. Ya.
Kakaknya tidak mau silaturahim ke rumah adiknya yang datang silaturahim ke rumah kakaknya. Datang bawa hadiah begini terus begitu ya. Gak direken teko ya gak ditemoni, gak dikei ngombe gitu ya. Wis teko lungguh meneng tek kolam. Nah, di dulurku wis kan blas. Bojone gak dikongkon nemoni ya gitu ya. Anak-anaknya gak dia di sana gitu ya. Ojo kapok. Oh, ya wis barono mulai teko maneh datang lagi gitu ya. Itulah yang disebut dengan wasil. Orang yang nyambung tali rahim. Orang yang dapat pahala menyambung tali rahim itu orang yang aktif, bukan orang yang pasif. Yakin kalau kita melakukan seperti itu, hati manusia itu ada di tangan Allah. Ya, kalau kita sabar melakukannya, gitu ya. Dia memutus kita nyambung, dia mutus kita nyambung, dia mutus kita nyambung. Suatu ketika biidznillah Allah akan membuka hatinya. Gitu. Kalau tidak dibuka hatinya, walhasil kita tidak memutus hubungan. Ya, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung. Nyambung itu maknanya sesuatu yang terputus disambung. Itu kita dapat pahala besar. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya punya saudara, saya nyambung dia memutusnya. Saya nyambung dia memutusnya." Kan gitu ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu seperti saya sampaikan, selagi kamu seperti itu, ya kamu itu adalah al-wasil. Orang yang nyambung silaturahim. Adapun kalau dia seperti itu, maka seakan-akan kamu itu telah menyumpalkan di mulutnya debu panas. Jadi dia sendiri yang berdosa di hadapan Allah. Jadi kalau saudara kita memutus, kita jangan mutus. Kita nyambung. Ya, jangan berharap balasan. Wah, aku bentau nang omahe. Dek gak tahu nang omahku wis. Kapok. Begitu ya. Ya wis men, kalau ganjaran wis. Ndak usah seperti itu, jangan cari balasannya. Kita tisir nyambung tali rahim itu lillah, karena Allah. Jangan karena manusia. Lihat disambung, lihat dibalas, kita akan tetap nyambung. Lihat gak dibalas, tak nyambung, enggak begitu. Tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amanah tadi jangan dilakukan. Kalau itu wasiat, maka itu wasiat yang tidak boleh dikerjakan, karena itu adalah maksiat. Nah, okay. Yang lain ada Bu? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Yang ditanyakan namanya hak pengasuhan ada pada ibu. Dia laki-laki, anaknya laki-laki atau perempuan? Dua. Sudah usianya sekarang 7,5. Hak pengasuhan ada pada diri ibu. Ibu punya hak penuh untuk mengasuh mereka. Kalau misalkan ibu mau, bisa dituntut ke pengadilan untuk mengambil apa yang menjadi haknya. Kalau dia memutus hubungan ini bisa menjadi hukum ya, bisa diperkarakan kalau seperti itu. Kalau kemudian dia sampai memisahkan antara anak dengan ibunya, dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh merawat ya, misalkan anak-anak kita misalkan itu dengan dasar atas izin kita, kalau kita mengizinkannya. Kemudian dia wajib memberitahukan, menyampaikan siapa orang tuanya, kerabat daripada anaknya itu tadi ya, disampaikan semuanya. Ya, jadi kalau masalah itu
hak pengasuhan khidonah itu milik ibu. Yang paling berhak untuk mengasuh siapa? Ibu. Dan keluarga dari dari suami, maka mereka berkewajiban secara hukum syariah untuk membiayai. Karena seorang perempuan itu tidak berkewajiban untuk menafkahi baik dirinya sendiri maupun anak-anaknya maupun siapapun. Kalau dia punya anak ya dari suaminya ada, maka itu tanggung jawab suaminya. Kalau suaminya tidak ada misalkan, maka tanggung jawab kembali kepada kakeknya yang laki-laki. Tidak ada kembali kepada paman-pamannya. Tidak ada kepada sepupu-sepupunya, kan begitu. Tapi kalau masalah khidonah, perawatan, pengasuhan itu menjadi hak ibu kandungnya. Jadi kalau ibu mau ya bisa itu dibawa kepada pengadilan agama untuk menuntut dan lain sebagainya. Kalau enggak, maka ibu tidak berdosa dalam hal ini. Kenapa? Karena ada berdosa karena ada kewajiban ya di dalam masalah untuk memberikan nafkah dan lain sebagainya. Cuman yang jadi masalah tadi itu ya budenya yang menghalangi dari anak, diblokir dan sebagainya. Nah ini bisa ke ranah hukum kalau seperti itu. Dan negeri kita sudah ada pintunya yang bisa dimasuki melalui pengadilan agama. Begitu ya? Tidak boleh dikunjungi. Ya dibangun komunikasi yang baik. Kalau tidak bisa secara pribadi, ya tadi itu ya bisa ya melalui saudara-saudara ibu yang laki-laki misalkan diminta tolong untuk datang ke sana untuk menyampaikan dan sebagainya secara kekeluargaan. Awalnya kan kekeluargaan gitu ya. Jadi jangan sampai mereka berbuat zalim ya kepada ibu dan juga kepada anak-anak ya, karena perbuatan seperti itu perbuatan zalim dan mereka berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Haram memisahkan antara seorang anak dengan ibunya. Ya jangankan wanita merdeka gitu ya, wanita hurriyah yang merdeka, budak saja tidak boleh dipisah. Budak ya, wanita budak punya anak tidak boleh dipisah dari anaknya. Kalau mau beli ibunya harus beli juga anak-anaknya, apalagi ini wanita merdeka. Maka dia berdosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, cukup nggih insyaallah nggih. Baik, demikian dan mas kalian rahimani wa rahmakumullah, apa yang bisa kita bahas semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kepada kita semuanya jalan keluar dari segala kesulitan dan kesusahan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.